Batam TV, inspirasi Kepri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dr. Indrika Sesaria dalam acara Catatan Redaksi Batam TV. Kali ini Batam TV berada di Posu Utama Perumahan Ria Piayu Asri RW 14 Kelurahan Duri Angka. Mana nih suaranya? Wih, luar biasa ya. Kali ini kita berada di luar studio untuk bahas terkait mental health, di mana menurut data dari World Health Organization atau WHO, lebih dari 280 juta orang di seluruh dunia mengalami depresi. Bagaimana di Indonesia? Berdasarkan tahun 2018, yaitu dari hasil riset kesehatan dasar, ada sekitar 6,1% penduduk usia di atas 15 tahun menunjukkan gejala gangguan mental emosional yang sebagian besar berkaitan dengan depresi dan kecemasan. Mengenali depresi sejak dini adalah kunci mencegah dampak jangka panjang terhadap kualitas hidup. Kali ini saya bersama Dr. Vanessa Olivia Hadi, penanggung jawab program kesehatan jiwa Nafsa UPT Puskesmas Belakang Padang Kota Batam, untuk membahas tema kita mengenal depresi dan pencegahannya sejak dini. Halo, selamat pagi Dr. Vanessa. Panggil siapa nih? Halo, selamat pagi Dr. Indrika. Nama saya panggilannya Fani. Fani. Nah, Dr. Fani, gimana nih kabarnya pagi ini Dr. Fani? Alhamdulillah baik. Cukup excited juga ketemu ibu-ibu di sini. Kita bahas tentang isu-isu kesehatan mental, khususnya depresi ya. Iya. Tapi ibu-ibu di sini nggak ada gangguan depresi atau semua depresi nih kelihatannya? Enggak, Raya. Saya kelihatan nih cetar-cetar nih, cetar membahana. Apa alisnya aja sudah ditata dari jam 3 pagi kelihatannya ya. Nah, ini kita mau bahas nih Dr. Fani terkait mental health, karena mengenal depresi dan pencegahannya sejak dini. Kita ngomong dulu nih terkait depresi. Apa sih pengertian depresi? Silakan Dr. Fani. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu sekalian. Kita mengenal depresi, mungkin ibu-ibu dekat ya dengan kata-kata itu, depresi. Depresi itu sendiri apa sih? Kalau dari definisinya, depresi itu adalah gangguan suasana hati, perasaan, gangguan yang diikuti dengan gangguan pola pikir dan perilaku. Nah, dari deskripsi tersebut dikembangkan kembali depresi itu apa? Depresi itu gejalanya banyak, tapi dia punya 3 gejala utama, yaitu afek depresif. Kalau afek itu warna perasaan. Jadi kita punya warna nih, jika kita sedih kan kita punya mengekspresikan dengan, jadi orang lain bisa lihat. Jadi warna perasaan itu berarti perasaan yang bisa dilihat orang lain dalam bentuk afek. Nah, jadi punya afek depresif, punya kehilangan minat dan kegembiraan terhadap sesuatu, lalu berkurangnya energi. Nah, 3 tanda utama itu minimal punya 2 dari 3 itu, ditambah adanya gejala lain seperti misalnya ada rasa bersalah, terus rasa gangguan tidur. Itu 2 gejala utama ditambah 2 gejala lainnya yang berlangsung selama minimal 2 minggu. Itu baru bisa ditegakkan depresi. Diikuti lagi dengan adanya kemunduran aktivitas fisik sehari-hari dan aktivitas sosial. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya gini dok, depresi tapi besoknya masih bisa kerja, alisnya masih cetar, belum depresi. Karena kemampuan untuk bersih diri, rawat diri masih ada gitu. Minatnya untuk tetap cantik tetap ada, seperti itu. Jadi perlu diperhatikan kalau depresi itu ada kriteria-kriteria tersendiri. Oke, baik. Ini saya mau tanya nih ibu-ibu di perumahan Ria Piayu. Di sini udah pada, kalau ini saya lihat udah wangi-wangi ya, jadi nggak ada nih kayaknya depresi, tapi gangguan yang lain sepertinya. Ada gangguan tidur nggak di sini nih? Iya, yang tadi malam sulit tidur. Air bulan ini katanya gangguan tidur ya, tapi karena berakhir awal bulan nggak ada gangguan ya. Mungkin kalau akhir bulan berbeda gitu ya. Baik, kita ke Dr. Fani lagi. Dok, saya mau nanya, kalau depresi tadi disampaikan nggak ada satunya gangguan tidur, terus gangguan mental, terus kalau perasaan sedih seperti
tahun berlalu, terus kalau ngelihat nonton film sinetron itu sedih berkepanjangan sampai 2 minggu sampai sebel gitu, itu masuk dalam gangguan mental nggak? Depresi tidak? Kalau gangguan sedih sama depresi itu bedanya itu tadi, ada 3 hal itu tadi. Jadi kalau sedih itu kan kita terjadi adanya perubahan perasaan, tapi bukan gangguan perasaan. Kalau depresi itu gangguan perasaan sehingga diekspresikan melalui afek tadi. Yang kalau depresi itu sedih yang berkepanjangan. Iya, sedih yang berkepanjangan. Jadi kalau misalnya kita sedih dengan satu situasi, dibawa tidur besok membaik, itu belum termasuk depresi gitu. Jadi hanya perasaan sedih. Jadi kalau depresi itu bisa dideskripsikan, kalau ditarik kesimpulannya dia gangguan perasaan sedih. Tapi kalau perasaan sedih beda lagi, seperti itu. Jadi bukan perasaan sedihnya yang berkepanjangan, termasuk tadi ada gangguan-gangguan lainnya. Kalau hanya sedih, kalau suami nggak pulang sedih nggak Bu? Sedih. Enggak lah, kata ibunya, yang penting lancar kirimannya tuh ya. Kacau ibu. Jangan contoh ya pemirsa Batam TV ya. Tapi sedih tapi ada syaratnya gitu ya. Nah baik nih, kembali ke Dr. Feni. Dr. Fani, saya mau tanya, kalau gangguan depresi tadi terkait perasaan sedih yang berkepanjangan, nah kita mau tanya, ada nggak perbedaan antara laki-laki dan perempuan terhadap gangguan depresi tersebut? Silakan Dr. Fani. Iya. Kalau kita tarik dari faktor risiko ya dok, faktor risiko untuk depresi itu sebenarnya banyak. Gender itu termasuk yang membedakan. Berarti adalah perbedaan itu antara depresi laki-laki sama perempuan. Kalau dari data di kita tarik aja, kerucutkan data Batam ya, data Batam Puskesmas seluruh Batam itu per Maret 2025, per April kemarin 2025 ada 93 pasien depresi kita yang rawat jalan. Kalau di Puskesmas kan berarti datanya rawat jalan. Jadi dari 90 ada 96. Dari 96 itu usia 0 sampai 14 tahun ada 1 orang. Lebih dari 65 tahun ada 2 orang. Sisanya 93 orangnya usia 15 sampai 65 tahun. Dari 93 itu 75 orangnya perempuan. Iya, 18 orangnya laki-laki. Nah, dari situ kita tarik kesimpulan, kenapa sih kok perempuan? Karena kalau di perempuan itu kita terjadi perubahan fase kehidupan, lonjakan hormonal, itu berpengaruh terhadap kemampuan kita atau manajemen coping kita terhadap masalah. Jadi kalau di perempuan, kalau depresi, masalah kesehatan jiwa pada umumnya itu kan berpengaruh pada terjadi karena proses hormon atau elektron atau proses kimiawi yang ada di otak. Jadi termasuk juga hormon yang diproduksi oleh otak. Kalau wanita ada masa-masanya, misalnya ada masa menstruasi, di situ ada lonjakan hormonal juga, masa mengandung atau hamil, masa nifas, masa menyusui. Perubahan-perubahan tersebut menyebabkan wanita rentan untuk terjadi masalah kesehatan jiwa daripada laki-laki, seperti itu. Nah, kalau tadi disampaikan berarti salah satunya gender itu mempengaruhi secara tidak langsung gitu ya Dr. Fania, karena terkait di sini ada lebih kurang per April saja 2025 ada 93 yang usia produktif. 93 yang usia produktif, 75-nya perempuan. Nah, saya lihat nih, ini salah satunya adalah tadi lonjakan hormonal. Ini ibu-ibu di perumahan Gria Piayu Asri 14, ini ada nggak tanda-tanda lonjakan hormonal nih? Kayaknya nggak ada, yang stabil semua ya. Ini mungkin karena bantuan daripada Pak RW kan ya, ada Pak RW ya. Nanti dipilih lagi gitu ya, enggak ya. Jadi salah satunya yaitu ya kestabilan hormon dan tingkat stres juga kali ya. Nah, ini bertanya nih Dr. Fani, kalau tadi yang usianya 65 dan ibu-ibu tadi yang usia produktif itu salah satu di luar terkait hormonal gitu, stresornya berpengaruh tidak? Masalah apa sih sebetulnya? Usia ya? Ya. Terkait usia. Iya. Kalau terkait usia tentunya sangat signifikan pengaruhnya dok. Karena kalau kita kaji faktor-faktor risiko terjadinya depresi itu banyak. Pertama faktor genetik, tadi sudah kita bahas juga gender. Lalu usia. Usia di sini ada pengaruhnya terhadap perubahan status kehidupan. Jadi dari remaja kita ke dewasa terjadi pergolakan mental. Dari kita yang biasanya diasuh oleh orang tua sehingga kita harus lebih mandiri. Kalau dari dewasa ke lansia
terjadi perubahan kemunduran produktivitas. Jadi yang awalnya kita bisa bekerja produktif, lingkungan sosial kita lebih luas. Saat kita sudah memasuki usia lansia, lingkungan kita jadi lebih kecil, apalagi terjadi pada lansia-lansia yang bed rest, yang kemampuan mobilitasnya rendah, yang sudah tidur aja di rumah, tidak keluar rumah, jadi kontak sosialnya rendah, itu risiko depresinya lebih tinggi gitu. Karena kemunduran kemampuan mobilitas tadi gitu. Baik, berarti salah satu tadi kan perjenis gender ya, gender di mana banyak perempuan daripada laki-laki kan juga sebuah Batam. Salah satunya kenapa hormon. Selain hormon juga ternyata stres ya terhadap lingkungan, pengaruh lingkungan itu juga berpengaruh gitu ya teman-teman. Nah, ini saya mau tanya lagi nih untuk depresi. Apakah depresi itu ada tingkatannya dok? Apa langsung depresi, stres, langsung mengalami gangguan mental atau health disorder atau gangguan yang lainnya? Susah tidur atau seperti apa? Silakan dokter. Kalau depresi itu sebenarnya kalau dibahas tingkatan tidak ada tingkatan spesifik dong. Jadi depresi itu kan ada yang depresi sedang, depresi berat. Kalau dikatakan depresi itu berat, berarti dia sudah ada tanda-tanda atau ide keinginan untuk mengakhiri hidup. Jadi ada keinginan bunuh diri. Itu tidak harus depresi. Kalau misalnya pasien skizofrenia atau pasien-pasien gangguan mental organik akibat penggunaan nafza pun bisa dikatakan berat jika ada keinginan untuk bunuh diri. Tapi kalau depresi itu sendiri kita membaginya dari serangan depresi, munculan depresi sama gangguan depresi. Nah nanti dilihat gangguan itu jika misalnya sudah ada kemunduran aktivitas fisik seperti itu, menarik diri, lalu sudah menarik diri dari lingkungan sosial seperti itu sudah berat. Tapi kalau misalnya dia ringan, dia masih bisa berkomunikasi seperti itu, sehingga kalau dibahas itu dibilang lebih ringan bisa karena mungkin kita memasukkan edukasi lebih mudah, mengajak pasien untuk keinginan untuk berobat lebih mudah seperti itu. Oke, baik. Ya berarti tadi nggak ada tingkatannya ya. Kalau yang patut ditekankan sini apabila ada keinginan untuk mengakhiri itu yang paling harus. Ini saya mau nanya nih, ibu-ibu di sini ada mau mengakhiri hidup nggak? Hidup orang lain? Nggak juga ya bu. Tetap ya, maksudnya mengakhiri hidup itu baik diri sendiri maupun hidup orang lain. Nggak boleh ya bu ya. Jangan. Nanti kalau misalnya ada keinginan seperti itu, datang kemana nih? Nah itu dia. Nah itu tugas kami sebenarnya untuk ke ibu-ibu semua. Jadi depresi, gangguan mental apapun, ibu-ibu dan bapak-bapak sebenarnya bisa datang ke fasilitas kesehatan terdekat. Bahkan sekarang pemerintah kita sudah mengkaderisasi kadar-kadar posyandu, ada juga kaderisasi konselor sebaya dok di SMP SMA. Jadi dilatih untuk kita individu-individu yang awam untuk bisa menangani awal, untuk menjadi konselor awal, konselor dini terhadap masalah kesehatan jiwa, khususnya depresi tersebut. Nah, jadi teman-teman atau bapak-bapak ibu sekalian gak usah takut kalau misalnya udah mulai ada gejala-gejala gangguan tidur dan lain-lain, segera konsultasikan ke orang terdekat minimal. Nah, lalu ke kader, baru nanti ke puskesmas seperti itu. Berarti bisa ya bu ya ke fasilitas kesehatan terdekat ya, salah satunya juga di sini ada namanya puskesmas. Terus bisa juga di klinik-klinik ya, terus ada konselor. Kader posyandu juga sudah. Kader posyandu, mana suara kader posyandu saya nih, posyandu lavender. Wih luar biasa. Satu saja ya kalau melihat kader posyandu itu seragamnya pasti sama. Baik, luar biasa ya. Baju dinas. Baju dinasnya tiap hari bisa beda itu kader posyandu baju dinasnya ya. Baik pemirsa Batam TV, tadi kita sudah membahas terkait mental health, mengenal depresi dan pencegahannya sejak dini, yaitu di acara catatan terredaksi kerjasama antara Dinas Kesehatan Provinsi Kepri, Komisi 4 DPRD Provinsi Kepri, dan IDI Ikatan Dokter Indonesia Provinsi Kepri. Jangan kemana-mana, tetap di catatan redaksi Batam TV akan kembali setelah ini. Permisi.
Bang Akon, apa sih rahasianya? Ini tipsnya. Catat, jaga saluran air tetap bersih, sebersih hati Bang Akon. Jangan lupa pakai otot. Yang kedua, cek septic tank secara berkala. Kalau udah penuh, ya disedot. Ketiga, cuci tangan menggunakan sabun sebelum dan sesudah beraktivitas. Yang keempat, lingkungan juga harus bersih. Semua harus kinclong. Kayak wajah Bang Akon, kumis juga harus dijaga biar kinclong. Yang kelima, minum air yang aman dikonsumsi. Pastikan air yang kita konsumsi tidak berasa, tidak berwarna, dan tidak berbau. Wujudkan lingkungan yang bersih dan sehat untuk masa depan yang hebat. Jangan lihat iklannya doang, dipraktekin. Au! Anak, menantu, dan cucuku, piring ini menjadi panduan untuk asupan gizi kalian setiap hari. Harus lengkap, terdiri dari makanan pokok, lauk pauk, sayur, dan buah. Jangan lupa jaga kebersihan dan berat badan kalian. Sesibuk apapun kalian, lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit setiap hari. Minum air putih minimal 8 gelas setiap hari. Nenek pingin anak, mantu, dan cucu semuanya sehat dan kuat. Penuhi kebutuhan gizi kita sesuai pedoman isi piringku. Isi piringku untuk masyarakat sehat dan kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dr. Indrike Cesaria dalam catatan redaksi. Kali ini kita berada di Posum Utama Perumahan Gria Piayu Asri RW 14 Kelurahan Duri Angkang. Luar biasa ya. Suasananya begitu mendukung. Nah, di sini kita lagi membahas tema mengenal depresi dan pencegahan sejak dini mental health. Kerjasama antara Dinas Kesehatan Provinsi Kepri, Komisi 4 DPRD Provinsi Kepri, dan ID Provinsi Kepri. Di sini saya masih bersama Dr. Vanessa Alufia Hadi, penanggung jawab program kesehatan jiwa dan nafsa UPD Puskesmas Belakang Padang. Ini balik lagi nih, tadi kita udah bahas ya terkait apa itu pengertian depresi, siapa saja yang bisa terkena depresi, bagaimana nah ini mengatasi depresi dan stres. Nah, saya mau tanya nih Dr. Fani, tanda-tanda awal ada nggak nih? Tanda-tanda awal daripada depresi itu sendiri. Silakan Dr. Fani. Oke. Tanda-tanda awal depresi itu pertama tentu satu gangguan perasaan sedih yang berkepanjangan. Lalu nanti sampai ke tahap ada mulai gangguan seperti gangguan tidur, gangguan cemas bisa terjadi. Nah, jadi lalu sampai ke akhirnya menarik diri dari lingkungan sosialnya. Nanti kalau dari tanda-tanda awal tersebut, kita sebaiknya pasien atau individu-individu yang lain kita udah mulai nih mencari pertolongan, menceritakan kejadian yang menyebabkan sedih, karena sebenarnya perasaan sedih itu sangat kompleks dok. Jadi jika ibu-ibu merasa, misalnya ibu-ibu tahu kan cerita misalnya satu individu A kehilangan orang dicintai, contohnya misalnya orang tua atau ibu, misalnya orang tua baru meninggal, individu B juga orang tuanya baru meninggal. Jadi perasaan sedih yang dirasakan individu A dan individu B bisa berbeda. Manajemen mereka menghadapi perasaan sedih itu juga bisa berbeda. Mungkin ibu-ibu merasa si A ibunya baru meninggal masih bisa tuh kerja, kok si B langsung kayak orang stres gitu. Jadi kita dengan kenal kesehatan jiwa, kesehatan mental itu membuat kita jadi orang yang berempati. Jadi melihat sesuatu masalah itu lebih kompleks. Bisa jadi individu yang memiliki gangguan kesehatan jiwa tersebut mungkin
sebatang kara, dia hanya hidup dengan ibunya sejak kecil, kebetulan ibunya meninggal di daerah perantauan yang tidak punya keluarga lain, seperti itu. Jadi membuat kita mencari, oh kenapa sih orang ini terjadi depresi, lebih kompleks seperti itu. Baik ya, berarti tadi tanda-tanda awalnya salah satu yang utama nih Bu, bahwa perubahan sikap perilaku. Biasanya dia dari yang periang lah jadi pendiam. Nah itu Bu, ya ada nggak yang dia suka ngobrol, tetangga ramah, terus diam-diam, terus tiba-tiba dia nutup diri? Ada nggak Bu? Di sini banyak. Oh itu harus ini Bu, dilakukan deteksi dini. Nah ya, pertama diajak curhat kali ya Dokter Fani ya. Deteksi dini juga ada dilakukan screening dok. Iya. Puskesmas. Pernah kan Bapak Ibu dilakukan screening? Ya. Udah pernah ya Bu ya screening? Iya. Apa pertanyaan screeningnya salah satunya Bu? Apa Bu? Berapa uang belanja? Enggak ada screeningnya bertanya gitu ya. Tadi ya salah satunya apakah ada mengalami Perasaan sedih berlebihan. Nah itu dia ya Bu, kalau misalnya tadi belum pernah melakukan screening, bisa ya Dokter Fani ya saat berobat ke puskesmas. Ada pakai jamnya nggak atau boleh datang sesuai jam pelayanan puskesmas kalau mau lakukan screening? Screening dilakukan saat jam pelayanan. Jadi biasanya kalau yang dilakukan di puskesmas itu protapnya sebelum pasiennya ketemu dokter di screening oleh perawat, bidan, ditanya itu. Kalau untuk usia 18 tahun ke atas, screening namanya SRQ, jadi self reporting questionnaire. Jadi itu ada 20 sampai 29 pertanyaan. Di situ spesifik menentukan kita ada tanda-tanda gejala ke arah depresi kah, atau gejala gangguan cemas kah. Lalu kalau untuk klasifikasi ibu hamil ada lagi nanti kuesioner tersendiri dok. Lalu nanti kalau untuk anak-anak ada lagi. Kalau yang puskesmas sendiri terjun screening itu kan deteksi dini, screening turun langsung ke lapangan itu SDQ, itu ke anak-anak SMP dan SMA atau SD kelas 6 karena usianya mulai dari 11 tahun kan. Seperti itu. Berarti bisa ya dilakukan screening atau deteksi dini sedini mungkin Bu artinya. Nah kalau ibu-ibu yang belum pernah melakukan screening dan juga pemirsa Batam TV bisa datang segera ke pelayanan kesehatan yang ada di dekat rumah lingkungan rumahnya ya. Di Posyandu sudah dilakukan screening Dok. Di Posyandu juga bisa. Nah ini luar biasa ya, ibu kadangnya sudah terlatih untuk melakukan screening kesehatan jiwa. Jadi nggak usah takut, nggak usah malu gitu ya dokter. Karena kan namanya kalau screening itu adalah pemeriksaan deteksi dini. Karena hasil screening pun ibu-ibu perlu diketahui hasil screening bersifat rahasia. Jadi nggak ada tuh misalnya ibu-ibu dokter atau ibu-ibu perawat bidannya yang bilang, ibu A itu screeningnya jelek loh, dia beresiko gangguan mental. Nggak ada. Jadi itu bersifat rahasia. Jika ibu hasilnya bermasalah, kemungkinan saat ibu berobat kembali atau nanti data-data identitasnya disimpan, kita hubungi kembali untuk dilakukan konsultasi lanjutan seperti itu. Oke, jadi nggak usah takut Bu, datanya dan pemirsa Batam TV ini datanya rahasia. Jadi yang tahu terkait hasil pemeriksaan kesehatan jiwa itu pasiennya dan petugas kesehatan gitu ya. Jadi nggak usah takut kan biasanya, aduh nanti ketahuan nih kesehatan mentalnya seperti apa, terus suka marah. Nah saya mau nanya nih, kalau tadi depresi atau mental health itu kalau marah-marah, kalau sering marah itu masuk nggak dalam depresi dokter Fani? Oh ada. Jadi tanda-tanda depresi itu tidak hanya mungkin yang ibu-ibu tahu depresi itu yang mengurung diri, murung, sedih saja. Marah-marah juga ada tanda-tanda depresi. Jadi tanda-tanda depresi lainnya tadi yang tiga utama ditambah lainnya ada juga. Jadi gangguan kontrol emosi di dalam situ. Ya jadi marah-marah ada juga. Pencetus depresinya sisi lain manajemen dia menghadapi masalah tersebut dengan marah-marah bisa. Berarti Bu nih dan pemirsa Batam TV nih kalau mau marah boleh gitu dokter Fani ya, tapi kontrol emosinya ya, seperti nggak usah teriak-teriak atau marahnya setiap saat atau tanpa ada alasan marah-marah gitu ya, mengancam keselamatan orang lain seperti itu. Atau sampai melempar sesuatu ke orang lain atau mencelakai atau mencederakan orang lain. Nah tadi kita tanyakan salah satu faktor adalah terkait hormonal dan non hormonal. Nah terkait lingkungan, saya mau tanya nih, seberapa penting sih kalau lingkungan dalam ini peran keluarga dalam mencegah depresi? Silakan katakan. Peran keluarga dalam mencegah depresi itu penting sekali dok. Jadi lingkungan itu punya andil besar dalam proses terjadinya suatu penyakit atau proses kesembuhannya.
Jadi kalau depresi itu terjadi, makanya kalau satu pasien ada masalah kesehatan jiwa, kita tanya pasiennya, setelah itu kita telusuri keluarganya, ayahnya, ibunya, tinggal bersama siapa yang mengasuhnya. Kalau dia masih dalam pengasuhan, misalnya anak usia sekolah atau usia remaja, kita tanya siapa yang mengasuhnya, apakah dia bersama ibunya, apakah bersama ayahnya, seperti itu. Jadi peran keluarga sangat penting. Dari terjadinya proses penyakit, peran keluarga penting, proses penyembuhannya juga penting. Jadi kalau misalnya kita penata laksana suatu penyakit, itu kan ada 5 proses tuh dok. Proses promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, lalu kolaboratif. Jadi promotif, preventif itu artinya promosi seperti yang kita lakukan sekarang ini. Kita memberikan edukasi, meningkatkan wawasan ibu-ibu. Lalu preventif artinya pencegahan. Tentunya promosi ini bersifat untuk mencegah terjadinya masalah kesehatan jiwa. Kuratif itu dilakukan oleh tenaga kesehatan karena bersifat terapi medis. Lalu rehabilitatif dan kolaboratif itu dilakukan untuk mengembalikan potensi yang ada dalam diri pasien. Misalnya kalau pasiennya dulu sebelum sakit dia bisa menjahit baju, diharapkan dalam pengobatan rehabilitasi dilakukan bersamaan dengan pengobatan. Jadi pasiennya sudah dilakukan pengobatan, sudah bisa melakukan rawat diri, dikembalikan lagi hobinya, dia bisa menjahit, kemampuan bisa menjahit, dia dibimbing untuk bisa menjahit. Tentunya rehabilitasi dan kolaborasi ini dilakukan, ada peran keluarga di dalam situ. Bukan berarti pasiennya sudah minum obat, dirawat, terus dipulangkan minum obat, nggak ada yang ngawasin nih, nggak ada yang ngawasin minum obat, nggak ada yang ngajak dia ngobrol. Itu kembali lagi karena stigma ya dok, stigma masyarakat. Jadi ini proses yang ini kita lakukan penting untuk menurunkan stigma ibu-ibu sekalian, termasuk dalam anggota masyarakat terhadap kesehatan jiwa itu. Karena keluarga sangat penting untuk proses kesembuhan dok. Ini saya bertanya nih Kak Fani, biasanya yang paling sering dan banyak beredar di masyarakat tuh desas-desus atau mitos tadi, stigma apa sih yang ada tentang kesehatan jiwa gitu, dokter? Silakan. Stigma yang ada di masyarakat, satu, kalau misalnya orang itu sudah menarik diri langsung dijudge gila, itu gila itu, seperti itu. Lalu stigma lain pada masyarakat, stigma mistis ya dok, mistis. Kalau itu ada jin itu, ada gangguan itu, ada yang guna-gunain orang itu, seperti itu. Tanpa kita pernah menggali kenapa sih orang ini bisa menarik diri, kenapa sih orang ini bisa sedih-sedih terus, seperti itu. Jadi kita lebih mencari penyebab-penyebab luarnya daripada mendeteksi apa yang ada di dalam diri individu tersebut. Jadi itulah peran kita sekarang ya dok, yang kita lakukan ya, promotif, preventif, menurunkan stigma-stigma masyarakat, ibu-ibu sekalian. Sayangnya hari ini ibu-ibu semua yang dulu. Kalau ada ibu-ibu, bapak-bapak enak diskusinya. Jadi kalau misalnya ibu-ibu sekalian tentang kesehatan jiwa tersebut, kalau misalnya kesehatan jiwa itu bisa menggambarkan hal yang sedemikian rupa, sebegitu besarnya pengaruh psikis terhadap tubuh kita, bahkan bisa sampai sakit fisik dengan psikis tersebut, seperti itu. Jadi stigma yang ada di masyarakat yang mau kita tekan itu stigma mistis sama judgement, apa tuh, penekanan, penghakiman terhadap orang-orang yang punya masalah kesehatan jiwa, seperti itu. Berarti masih sering juga ya dok ya stigma atau mitos yang tadi bilang dapat kiriman gitu ya. Padahal dia nggak tahu nih dok, dia tiba-tiba aja teriak-teriak. Padahal kemungkinan tadi ada tanda awal yang sudah ditunjukkan, kita atau masyarakat, lingkungan dan keluarga saja yang belum aware gitu ya, atau belum waspada terhadap tanda awal tersebut. Oke. Terus nih saya mau tanya nih dokter Fani, terkait tadi mental health atau kesehatan jiwa depresi, ada nggak sih pengaruhnya tadi terhadap mental health yaitu depresi olahraga? Bagaimana nih peran olahraga atau aktivitas fisik? Betul. Oke, pengaruh olahraga di sini sangat besar juga. Jadi ada penelitian di olahraga itu kan memberikan stres positif ya buat di tubuh kita. Jadi menjadi depresi, menjadi kesehatan gangguan masalah kejiwaan, berarti itu ada stres negatif di dalam situ. Jadi kita bisa dengan olahraga kita bisa mengubah stres tubuh kita tuh stres positif. Jadi dengan kita sehat fisik itu kemungkinan untuk sehat jiwa juga lebih banyak, seperti itu. Karena apa? Karena dengan tubuh yang sehat itu kita mampu beraktivitas dan mengurangi kemungkinan sakit organ. Jadi karena apa? Karena kalau misalnya
sangat tidak menutup kemungkinan kalau misalnya kita ada sakit organ bisa beresiko terjadinya depresi. Contoh pada pasien-pasien yang tadi dirawat seperti itu. Jadi kan berarti menyehatkan tubuh kita adalah langkah pertama yang harus kita lakukan sebelum kita sehat jiwa seperti itu. Karena kalau misalnya kita menyehatkan jiwa kita, tapi ternyata kita sudah sehat jiwa, tapi kita ternyata nggak bisa jalan misalnya karena sakit lutut, karena sakit ini kan sayang ya jadinya. Dan itu susah banget mengembalikan kesehatan jiwa kalau fisik kita belum sehat seperti itu. Berarti jangan mental dulu, tapi juga tadi adalah kesehatan fisik ya ibu-ibu. Ini coba tanya nih ibu-ibu di perumahan Gria Piayu Asri RW 14. Nih suka olahraga nggak? Olahraga apa? Hah? Olahraga kasur? Enggak bu, olahraga kasur apa? Zumba. Olahraga apa bu? Angkat besi? Besi apa bu yang diangkat? Luar biasa ya. Apa? Apa kejar bola? Bola apa bu yang dikejar? Oh bola bekal ya. Jadi kalau olahraga tuh bu, ibu ini juga lagi olahraga nih ibunya ya, olahraga lengan namanya ya. Nah itu dia ya, kalau pemirsa Batam TV mau tahu nih ibu-ibu di Perum Gria Piayu Asri RW 14 nih lagi olahraga lengan. Nah itu dia. Nah, mungkin nanti kameramen bisa ditunjukin nih buat pemirsa Batam TV ya. Apa sayang? Mantap jiwa gitu ya bu. Jadi nanti jangan lupa ya bu, selain kesehatan mental juga kesehatan fisik. Masa mentalnya sehat fisiknya enggak ya, mentalnya sehat nggak bisa jalan, kram lutut. Ada yang sering pagi-pagi bangun lututnya kram? Ada? Nanti aku olahraga ya bu, olahraga tadi, olahraga kasur atau senam zumba. Ada di sini senam zumba, instruktur senam zumba? Ya kelihatan bu, dari wajahnya nih rata-rata nih kelihatan adalah instruktur senam zumba. Ini balik lagi pemirsa Batam TV, kita ke Dokter Fani, bertanya lagi Dokter Fani. Tadi dikatakan depresi ada gangguan perasaan. Depresi itu bisa disembuhkan atau tidak? Nah itu dia, silakan Dokter Fani. Menarik ini ya. Kalau pertanyaannya depresi itu bisa atau tidak, pertanyaannya bisa. Bisa. Kalau disembuhkan bisa, tapi, nah tapinya banyak nih. Tapinya faktornya adalah faktor untuk kesembuhan itu seperti yang saya bilang tadi banyak. Satu, kedisiplinan minum obat. Kalau misalnya sudah tahap sampai pengobatan, disiplin nggak pasiennya minum obat. Lalu dukungan keluarga, itu lingkungan terdekat pasien, dukungan keluarga baik atau tidak. Lalu kemampuan pasien untuk kembali produktif di kesehariannya, lalu kemampuan pasien untuk mengembalikan fungsi sosialnya di masyarakat itu. Tapi kalau ditanya bisa atau enggak dok, bisa, cuman faktornya banyak. Nah terkait kendala dalam menyembuhkan itu yang sering kami dapatkan adalah kedisiplinan minum obat. Kedisiplinan minum obat pasien susah sekali mendapatkan itu karena kesehatan jiwa ini cukup kompleks ya dok, seperti penyakit degeneratif lainnya, hipertensi, diabetes yang harus dianjurkan minum obat. Kalau misalnya pertanyaannya, tapi kan minum obat seumur hidup dong, gimana? Enggak, susah. Pernah nggak disiplin minum obat? Ada yang pasien di tahap yang awal pasti dapatnya 3 jenis obat atau obatnya 2 kali sehari. Proses untuk menurunkan dosis itu akan dipantau. Kalau pasiennya rutin kontrol, perbaikannya bagus, tentu dari dosis yang 2 kali jadi 1 kali, dari obat yang 3 kali jadi 2 kali, jadi 1 kali. Nah, kedisiplinan itu yang masih sedikit di pasien. Kalau misalnya bisa, cuman ada yang itu masih sedikit yang bisa, yang sampai lepas obat itu jarang sekali. Nah, ini ada sedikit itu dong, hasil penelitian. Jadi ada pengaruhnya kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional terhadap kesembuhan pasien. Jadi kalau misalnya pasiennya mungkin punya kecerdasan intelektual, lebih mudah diedukasi, dia lebih sadar untuk disiplin minum obat, lebih mudah sembuhnya. Mungkin kalau pasiennya yang ngomong udah lansia, itu lebih sulit diedukasi, itu lebih sulit. Jadi bukan nggak bisa, tapinya yang banyak seperti itu. Baik Dokter Fani, apa pemirsa Batam TV, nah sebenarnya kita membahas tema kita yaitu mengenal depresi dan pencegahannya sejak dini terkait mental health, kerjasama antara Dinas Kesehatan Provinsi Kepri, DPRD Provinsi, Komisi 4 DPRD Provinsi Kepri dan ID Provinsi Kepri. Jadi pemirsa Batam TV jangan kemana-mana, masih di catatan redaksi bersama saya Dr. Indrike Cesaria. Stay tune.
sih rahasianya? Ini tipsnya. Catat, jaga saluran air tetap bersih, sebersih hati Bang Akon. Jangan lupa pakai otot. Yang kedua, cek septic tank secara berkala. Kalau udah penuh, ya disedot. Ketiga, cuci tangan menggunakan sabun sebelum dan sesudah beraktivitas. Yang keempat, lingkungan juga harus bersih. Semua harus kinclong. Kayak wajah Bang Akon, kumis juga harus dijaga biar kinclong. Yang kelima, minum air yang aman dikonsumsi. Pastikan air yang kita konsumsi tidak berasa, tidak berwarna, dan tidak berbau. Wujudkan lingkungan yang bersih dan sehat untuk masa depan yang hebat. Jangan lihat iklannya doang, dipraktekin. Au! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dr. Enrique Cesarya dalam acara catatan redaksi Batam TV kerjasama antara Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, Komisi 4 DPRD Provinsi Kepulauan Riau, dan ID Provinsi Kepulauan Riau. Kali ini catatan redaksi Batam TV bagi berada di Fasum Utama Perumahan Gria Piayu Asri RW 14 Kelurahan Duri Angkang. Luar biasa ya pemirsa Batam TV, tadi kita bersama narasumber kita terkait tema kita itu mengenal depresi dan pencegahannya sejak dini bersama Dr. Vanessa Olivia Hadi. Nah sekarang saya di samping kanan saya ada satu orang narasumber yang luar biasa ya kecantikannya, yaitu Ibu Ririn Warsiti SMN, yaitu anggota Komisi 4 DPRD Provinsi Kepulauan Riau. Selamat datang Ibu Ririn. Terima kasih dokter. Iya, gimana Ibu? Saya mau menyapa dulu ya pemirsa Batam TV. Kesibukan Bu Riri ini sehari-hari sebagai anggota Komisi 4 DPRD Provinsi Kepulauan Riau. Silakan Bu. Ya, jadi hari ini kebetulan saya hadir memenuhi undangan sebagai narasumber terkait mental health khususnya untuk perumahan Gria Piayu Asri RW 14 Kecamatan Duri Angkang. Terima kasih dokter. Ada beberapa hal yang mungkin Bapak Ibu-ibu kader posyandu di Gria Piayu Asri mengerti dan mengetahui bagaimana cara pencegahan terkait mental health yang sehari-hari barangkali kita tahu bahwasanya ini melekat dengan kita dalam kehidupan sehari-hari. Terkait mental health ini sebagai ibu rumah tangga dan ibu pekerja juga sudah tidak asing lagi. Biasanya kalau kita sudah mulai ada gejala-gejala ya dok ya, mulai stres, kalau anaknya sudah mulai nangis, rewel, teriak-teriak, tantrum, itu bagaimana cara kita mengatasi anak agar supaya diem. Belum lagi bagaimana mengontrol kondisi kita agar supaya kita tidak marah-marah, bagaimana cara mengendalikan emosi, itu salah satu gejala terkait mental health. Oleh karena itu hari ini hadir juga dokter dari Belakang Padang untuk memberikan edukasi yang tadi beberapa hal sudah sampaikan kepada dokter. Kami sebagai pemerintah juga hadir. Beberapa hal yang perlu Bapak Ibu ketahui bahwasanya pemerintah selalu hadir untuk memberikan edukasi dan pemaparan terkait mental health untuk masyarakat Provinsi Kepulauan Riau. Itu dokter. Baik, terima kasih Bu Riri. Ini saya mau tanya Bu Riri terkait tema kita ya, mental health, mengenal depresi dan pencegahannya sejak dini. Ini di lingkungan anggota DPRD Provinsi Kepri sendiri kan Bu, ini besar tekanannya ya Bu ya. Nah, ada nggak Bu kiat-kiatnya untuk tadi Bu menolak atau mencegah terjadinya depresi sebagai anggota Dewan? Silakan Bu Riri. Ya, saya sebagai anggota DPRD, tentunya perempuan juga tidak banyak. Dari 45 anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau, hanya 6 orang perempuan yang ada dan duduk hari ini di periode saat ini. Jadi yang strategi pertama adalah yang pertama secara individu, tetap kita mengenali gejala dari awal, bagaimana kita mengelola stres secara pribadi dengan melakukan olahraga dok. Biasanya saya pagi olahraga, kemudian bersosialisasi dengan keluarga, itu adalah salah satu saya share tadi. Kemudian juga terkait keterampilan pribadi, kalau selain kerja biasanya saya juga ada beberapa kursus yang saya ikuti dan ikut bersosialisasi dengan lingkungan sekitar, begitu dok.
Berarti ya, Udin tadi udah menjalankan tadi apa yang disarankan Dokter Fani tadi ya, itu bukan hanya mental juga tapi fisik, yaitu olahraga dan juga tadi lingkungan ya. Berarti bergaul ya Bu ya, maksudnya Anda salah satunya tadi nih, bertemu dengan ibu-ibu di perumahan Gria Piayu Asri RW 14 ya, kelihatan Ibu. Ini karena Bu Ririn sering berkunjung nih, makanya mukanya nggak ada yang stres ini ya. Kalau yang dikunjungi Ibu Ririn mungkin depresi, stres berat gitu ya, banyak kali tekanan hidup gitu ya. Terus Bu Ririn saya mau tanya nih Bu, yang penting nih Bu, kalau di Dewan sendiri Bu, ada nggak teman-teman Ibu yang mengalami depresi gitu Bu? Salah satunya suka melamun gitu Bu, ada nggak ya itu Bu? Jadi gejala depresi ini semua orang punya ya Dok, bibitnya semua. Tinggal bagaimana kita mengelola itu yang akhirnya menjadi pemicu. Dengan tekanan kerja yang tinggi, jadwal yang padat, sudah pasti kita punya tingkat stres yang berbeda dengan orang kebanyakan. Salah satu tipsnya adalah ya memang bagaimana kita mengelola schedule dengan baik dengan skala prioritas gitu. Itu adalah salah satu solusi yang menjadi titik poin bagaimana kita mengendalikan tingkat stres, bagaimana kita mengendalikan agar supaya kita tidak stres dengan tekanan lingkungan, dengan tekanan pekerjaan, dengan tekanan keluarga, barangkali itu. Karena kalau kita saja tidak bisa mengendalikan, bagaimana kita bisa mengendalikan lingkungan, itu yang ada. Baik, terima kasih Bu Dewi ya, luar biasa ya. Tepuk tangan dulu dong buat Ibu Dewan kita. Nah, ini saya kembali lagi ke Dokter Fani. Dok, saya mau nanya tadi awal-awal yaitu Dokter Fani sebagai penanggung jawab program kesehatan jiwa dan nafza. Boleh jelaskan nggak nafza itu apa sih Dokter Fani? Silakan. Oke. Tadi sempat saya singgung ya, nafza itu berpengaruh juga terhadap kesehatan mental kita. Nafza di sini baik itu dalam bentuk rokok, alkohol atau obat-obatan terlarang, itu termasuk di dalamnya. Apa sih yang dilakukan nafza ini sama kesehatan jiwa kita? Jadi di dalam tadi yang saya jelaskan, di dalam otak itu ada zat kimia, ada listriknya yang bekerja, ada hormon di dalamnya. Jadi nafza itu fungsinya merusak listriknya satu. Jadi yang harusnya otak kita satu dan lainnya saling bersambung itu diputus oleh nafza. Lalu nafza juga merusak hormon tadi. Jadi seperti kita bahas tadi sedikit dari Bu Ririn bilang olahraga. Jadi ada hormon, kan banyak jenis hormon otak. Ada yang mungkin ibu-ibu, bapak-bapak pernah dengar, ada hormon dopamin, kortisol, endorfin, oksitosin. Jadi ada hormon dopamin yang dihasilkan saat kita olahraga. Itu hormon kebahagiaan. Hormon yang dihasilkan karena aktivitas motorik, aktivitas fisik. Nah, makin banyak hormonnya, makin besar yang dihantarkan ke seluruh otak. Makin diproduksi, makin besar dihantarkan ke seluruh otak. Sehingga kemampuan kita untuk merekam memori, merekam informasi, belajar akan hal-hal baru itu tinggi. Nah, apa sih yang dilakukan sama orang-orang pemakai nafza? Itu hormonal, ada dua, ada yang di push, dijor-jor itu hormonal secara terus-menerus, ada yang ditekan. Kalau obat yang bersifat yang bikin membuat kebahagiaan berlebih, yang tidak bisa tidur, itu berarti hormonal itu dipaksa untuk bekerja berlebihan. Kalau yang ditekan, yang ada obat-obat nafza yang bikin tidur aja, itu berarti ditekan. Nah, sementara proses yang terjadi dalam otak ini, jika satu hormon ditekan, hormon lain aktivitasnya akan meningkat, seperti itu. Jadi kalau obat-obatan terlarang, dia merusak struktur sistem hormon yang sudah ada. Hormon yang normal dirusaknya, sehingga terjadilah gambaran di luarnya kebiasaan melakukan hal-hal yang kriminalitas, bertingkah yang melanggar asusila, seperti itu. Jadi pola pikir tadi kan dopamin tadi yang bersifat menimbulkan perasaan baik, menghasilkan proses pembelajaran, memori. Jadi nggak bisa nih dia melakukan aktivitas ini baik tidak gitu. Jadi pembelajarannya rusak yang sudah dilakukan tadi, seperti itu. Baik, terima kasih Dokter Fani. Tadi berarti nafza ya buat pemirsa Batam TV juga sudah narkotika, psikotropika, zat adiktif lainnya. Kalau dikenal apa namanya Bu? Narkoba. Luar biasa. Tepuk tangan dulu ibu-ibu perumahan utama Gria Piayu Asri RW 14. Mana ada Pak RW-nya nggak nih? Nanti bisa dipilih lagi Bu. Luar biasa ya ibu-ibunya, apalagi Bu kadernya. Nah, ini tadi sesuai janji kita bahwa Bu Ririn akan memberikan tadi Bu ya, door prize. Ya tadi Bu ya, Bu Ririn akan memberikan pertanyaan yang nanti mau jawab jangan teriak di situ Bu. Nanti maju ke depan. Ya, menjawabnya karena harus nanti di
menyapa dulu ke kamera pemirsa Batam TV. Setuju? Setuju Bu? Aduh kok jadi saya deg-degan nih, aduh gitu ya pertanyaannya. Silakan Bu Ririn. Satu pertanyaan untuk ibu-ibu yang barangkali sudah mendengarkan beberapa paparan dari narasumber kita pada hari ini. Sebutkan minimal 2 contoh cara ibu-ibu mengendalikan stres ataupun depresi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ayo kan ada luar biasa ya. Silakan Bu. Silakan Bu, silakan Bu. Nah. Silakan Bu, namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Isma. Yang pertama olahraga, terus yang kedua mengendalikan diri sendiri dan berdoa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mana Bu Ririn? Mau praktekkan olahraga di sini Bu Isma? Jangan Bu, enggak apa-apa. Baik, sebentar Bu ya, saya ambil dulu hadiahnya. Cair, apa yang cair Bu? Meleleh gitu. Baik. Ya, mau menyapa lagi Bu? Suami di rumah atau siapa? Terima kasih Bu. Terus berolahraga ya Bu ya? Oke, baik. Selanjutnya Bu Ririn pertanyaannya. Masih ada hadiah menariknya ya, sabar Bu. Satu pertanyaan lagi dari saya. Gejala mental health ini lebih banyak diderita oleh yang pertama pilihannya terkait gender ya Ibu, laki-laki atau perempuan. Luar biasa. Hampir seluruh ya menunjuk tangan ya cewek ya. Aduh saya bingung nih milihnya. Duh, Bu Ririn aja deh yang milih Bu, yang mana Bu? Aduh sampai Ini membuktikan bahwasanya periode hari ini, kegiatan hari ini banyak ibu-ibu yang menyimak dan mengerti juga memahami meskipun kondisi sedang panas ya dokter ya. Saya pilih ibu-ibu mana? Coba yang mana? luar biasa ya tunangan semua. Ibu-ibu yang pakai kerudung hitam, pakai kacamata. Silakan. Nah, luar biasa ya Bu. Kok kayaknya di mana ini? Silakan Bu, naik ke sini panggung Bu. Dengan ibu siapa? Oh Bu sini. Pengaruh ke perempuan. Hampir 75% itu perempuan yang mengalami depresi. 75%. Tepuk tangan untuk ibu. Terima kasih Bu Sugianti. Nah, ini sebelum tanya lagi, ini ada yang bertanya nanti ibu-ibu. Ada yang mau menyajikan pertanyaan, silakan nanti. Oh ya Allah luar biasa. Ayo Bu, silakan Bu. Nah, ya dibawa saja adiknya. Ibu siapa? Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Endang. Dokter, di sini saya ingin bertanya. Tadi dijelaskan beberapa gejala depresi itu, salah satunya ialah susah tidur. Ya. Dan itu saya mengalami sejak anak pertama saya, yaitu sekitar tahun 2019 sampai sekarang itu saya susah tidur. Bisa dibilang paling cepat saya tidur itu jam 1, itu paling cepat. Kadang saya bisa tidur itu menjelang subuh, bahkan habis subuh baru saya bisa tidur. Kadang saya ingin meminum obat tidur biar saya bisa cepat tidur gitu kan, tapi di sisi lain saya berpikir takutnya nanti saya
ketergantungan, iya. Saya pernah diskusi, tetapi cuma sesama teman-teman saja. Kalau ke dinas apa? Kesehatan belum, karena belum berani, iya, belum berani. Puskesmas juga belum berani. Cuman yang ingin saya tanyakan, apa ini gejala depresi? Kalau dibilang ini gejala depresi, saya tidak mengalami kecemasan, saya tidak mengalami kesedihan. Alhamdulillah, suami, anak, keluarga, keuangan saya stabil, aman, baik, alhamdulillah. Iya. Mungkin kalau jika dikatakan ini hormonal, kok lama sekali dari tahun 2019 sampai sekarang saya masih mengalami itu. Jika memang ini hormonal, apa yang harus saya lakukan dan apa ada obat tertentu yang harus saya konsumsi? Terima kasih. Sekian. Entar sebelum dijawab dikasih dulu ya pertanyaan tadi, ada hadiahnya. Silakan Dr. Fahmi. Oke, tadi ya Bu ya, dijawab ya Bu ya. Silakan Dr. Fahmi. Oke, terima kasih ya Bu Endang atas pertanyaannya. Mungkin itu sebagian besar teman-teman atau ibu-ibu pasti bertanya ya di dalam pikirannya juga. Saya sering gangguan tidur kok, itu depresi nggak ya? Seperti yang kembali yang saya paparkan tadi, tanda pasti depresi itu ada 3. Jadi pasien yang ditegakkan depresi itu dia punya dari 3 yang tanda pasti. Tadi punya berapa? 2, minimal 2 dari 3 tanda pasti ditambah 2 tanda gejala lain dengan adanya kemunduran aktivitas fisik dan sosial. Yang Ibu Endang alami tadi, gangguan tidur itu gejala lain. Gejala pastinya itu tadi kan, 1 afek depresif. Jadi jika Ibu Endang tidak bisa tidur tapi besoknya itu tanda pasti punya kan. Tanda umum, gejala umum ada 3, gejala lain ada 2, lalu ditambah kemunduran aktivitas fisik dan sosial. Nah, jadi kalau gangguan tidur itu adalah gejala lainnya. Dibilang depresi? Tidak. Jadi, nah kalau misalnya gimana sih cara menanganinya Dok? Kok bisa lama? Jadi kalau dengan gangguan tidur itu banyak faktor. 1 misalnya faktor kebiasaan tidur. Jadi pola tidur kita itu tubuh menyesuaikan, namanya ritme sirkadian. Jadi kalau misalnya biasanya memang teman-teman atau ibu-ibu terbiasa untuk tidur malam, lama-lama untuk memulai tidur lebih awal memang sulit. Makanya itu harus dipaksakan dan dibiasakan. Lalu faktor hormonal itu tadi biasanya itu hormonal tidak berpengaruh untuk ngatur tidur sih Bu. Cuman mungkin karena aktivitas keibuan ya, jadi mengurus anak, sehingga mungkin selesainya ngurus rumah tangga jam 10, baru mau rebahan, kapan lo dapat ngantuknya gitu mungkin ya. Nah, yang harus diperbaiki di sini adalah aktivitas fisik sehari-hari. Kita harus gali nih, apakah ada aktivitas yang mungkin ibu tidur siang di atas jam 3, itu biasanya kebiasaan seperti itu, tidur siang di atas jam 3. Ada riwayat konsumsi kafein di atas jam 3 sore, kayak gitu. Oh, teman saya minum kopi jam 10, jam 11 bisa tidur. Tidak semua orang sama. Jadi ada juga ambang batas dosis kafein yang di dalam tubuh kita yang bisa menyesuaikan seperti itu. Jadi ibu perlu perhatikan itu. Caranya gimana? Nah, yang gangguan tidur itu pun banyak. Ibu Ena mungkin di gangguan yang sulit memulai tidur. Jadi gangguan tidur itu ada banyak. Ada yang tidur bangun-bangun, ada yang lama memulai tidur, ada yang cepat tidur, bangun nggak tidur lagi. Nah, ada seperti itu. Jadi gangguan tidur itu banyak jenisnya. Nah, kalau kayak gitu manajemennya gimana? 1, lakukanlah olahraga. Itu tadi penting ya, olahraga itu membuat stres positif. Jadi stres positif tadi kita hasilkan apa? Dopamin. Dopamin itu nanti merespon hormon lain namanya serotonin. Serotonin itu membuat rileks. Jadi kita punya ngantuk kalau kita rileks sehingga kita bisa tidur. Nah, lalu misalnya lakukanlah menghangatkan tubuh sebelum tidur. Misalnya kalau cuaca terlalu dingin berselimut, atau misalnya kalau terlalu panas kita juga tidak bisa. Jadi memberikan kesejukan terhadap tubuh, jadi bisa datangin ngantuk. Terus terapi minum air hangat itu sebagai terapi relaksasi ya bagi tubuh untuk mendatangkan ngantuk itu tadi. Itu. Baik, sudah tahu. Ini saya mau tanya Bu, tapi jawab jujur. 2019 nggak ada dihubungin mantan kan Bu? Oh,
Bapak pemirsa Batam TV maupun ibu-ibu di perubahan Geria Piayu Asri RW 14. Tadi kalau merasakan gejala awal apa yang dilakukan? Pertama tadi ya melakukan konsultasi ke pelayanan kesehatan ya, untuk mendapatkan pelayanan dari tenaga kesehatan. Nah baik, ini satu pertanyaan lagi nih, saya lihat ibu-ibu, ini gimana ya, nanya apa enggak gini ya, dapat hadiah nggak? Silakan Bu, maju ke depan Bu, ayo silakan. Ibunya udah mau loncat tadi saya lihat, ayo silakan Bu. Mandang ke kamera ya Bu ya, nah saya say hello. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Siti Aminah. Saya dari Posyandu Asoka PBL 1 RW 5. Yang ingin saya tanyakan nih Bu Dokter, apakah gangguan kejiwaan itu bisa terjadi karena adanya faktor keturunan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, apa hadiah dulu ya dari pertanyaannya. Silakan Dokter Fana. Oke, terima kasih. Nanti dijawab ya, Bu ya. Luar biasa Ibu kader ya Bu ya. Silakan Dokter Fani tadi. Ada nggak nih faktor keturunan terhadap gangguan jiwa? Silakan. Menarik ini ya. Ini menarik sekali. Faktor keturunan ada. Tadi kan sudah disebutkan faktor risiko terjadinya masalah kejiwaan itu faktor genetik, artinya keturunan. Nah, gimana sih proses yang diturunkan itu? Jadi itu tadi kami kan pemerintah sudah mencanangkan screening atau deteksi dini di semua lini kehidupan. Jadi ada anak-anak, lansia, ibu hamil. Jadi proses psikis itu Bu sudah dibentuk dari semenjak dalam masa kehamilan, dari dalam masa pembuahan, dari janin seorang anak itu sudah merasakan atau sudah punya kemampuan psikis. Kenapa? Siapa sih yang dijaga janinnya? Bukan, ibunya. Jadi kita punya konsep nih, punya fokus untuk menjaga mentaliti seorang ibu hamil untuk mencegah anaknya diturunkan penyakit masalah kesehatan jiwa. Kenapa? Karena di dalam masa kandungan, anak dan ibu itu punya kontak batin, benar? Benar kan? Nah, punya kontak batin. Jadi kalau misalnya ibunya bersedih, anak atau janin di dalam kandungan merasakan kesedihan tersebut. Jadi respon otaknya anak dan otak ibu sama. Nah, seperti itu. Sehingga biasanya kalau ibu-ibu mengalami masa-masa depresi di selama kehamilan, lalu sehingga terjadilah penurunan hormon bahagia tadi, hormon perasaan, hormon dopamin, hormon oksitosin itu menurun, hormon-hormon perasaan bayi. Nah, begitupun si bayi, si janin di dalam kandungan, karena janin merasakan kesedihan ibu sehingga otaknya merespon demikian, sehingga nanti bayinya lahir, anaknya mungkin rewel, terus susah merasakan kesenangan, seperti itu. Itu faktor genetiknya. Jadi marilah kita sama-sama untuk pemerhati. Makanya sekarang kan kita sangat fokus ya sama ibu hamil, tentang kesehatan ibu hamil baik itu fisik maupun jiwa, karena hal tersebut diturunkan dari semenjak dalam kandungan. Seperti itu. Baik, terima kasih ya Dokter Fani. Jadi berarti kalau tadi ditanya ada nggak nih Dok faktor keturunannya? Ada ya, tapi tidak seluruhnya merupakan faktor keturunannya. Artinya terhadap faktor keturunan itu sendiri adalah pencetusnya tadi lingkungan juga. Ada kejadian setelah lahir, iya, ada yang dari dalam dari bayinya ya. Nah itu dia tadi. Ini saya tanya lagi, atau Dokter Fani mau mengajukan satu pertanyaan sebelum kita closing statement dari Dokter Fani dan Bu Ririn. Silakan satu pertanyaan Dokter Fani. Saya pengen tanya pendapat ibu-ibu aja dari yang saya paparkan tadi. Kan tadi Bu Ririn juga sempat tanya, siapa yang lebih beresiko, wanita atau laki-laki? Berarti wanita. Kenapa wanita lebih? Bisa nggak ibu-ibu menyebutkan 3 faktor risiko kenapa wanita lebih rentan penyakit depresi atau masalah kejiwaan daripada laki-laki? Ayo. Aduh, ragu-ragu, takut-takut, katanya. Ayo Bu, nggak ada yang salah karena wanita faktor selalu benar. Ayo Bu, silakan maju Bu. Faktor yang dimiliki perempuan. Iya, luar biasa ini ya. Iya, silakan Bu. Nanti nanya apa ya Bu? Oh, Bu RT kita ini. Ya. Oh, RT ya Allah biasa. Silakan Ibu, ayo. Nah, menyapa di kamera dulu Bu. Yuk. Luar biasa ya. Baik, silakan Bu. Untuk jawabannya Bu, yaitu pertama karena hormonal, menstruasi bisa karena menyusui,
karena mengandung dan bisa karena faktor pekerjaan rumah tangga, lingkungan, dan gaya hidup. Jangan diteriakin Bu, jadi grogi mentang-mentang RT tetangga. Gimana Dr. Fani? Benar, sabar ya Bu ya, belum dapat ya, nanti ada lagi kok. Mana nih ya, Dr. Fani silakan. Baik, terima kasih Bu. Ya. Nah, gimana ibu-ibu? Masih belum puas dapat hadiahnya? Ya nanti akan ada ya. Tapi sebelum ini kita minta untuk closing statement dulu dari narasumber kita. Silakan Ibu Riri Warsiti SME, anggota Komisi 4 DPRD Provinsi Kepulauan Riau. Silakan Ibu. Terima kasih dokter. Jadi Bapak Ibu-ibu sekalian, hari ini kita sudah dengarkan paparan terkait mental health khususnya untuk warga Gria PAYU Asri. Jadi pesan dari saya adalah marilah kita prioritaskan kesehatan mental agar supaya jiwa kita sehat. Dengan jiwa yang sehat kita menjadi hidup bahagia dan lebih produktif. Bersama-sama kita bisa menciptakan masyarakat yang peduli dan mendukung terkait kesehatan mental. Begitu dokter, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Riri. Selanjutnya kami mohon Dr. Vanessa Olivia Hadi. Silakan Dr. Hadi. Oke, ibu-ibu, dengan tadi kita sudah memaparkan tentang mengenal depresi, cara penanganannya. Diharapkan ibu-ibu semua tahu bagaimana dan kemana meminta pertolongan. Dengan sebagai wanita tentu banyak proses dalam hidup ya, perubahan dari seorang anak menjadi seorang istri menjadi seorang ibu dengan banyaknya tanggung jawab. Banyaknya tuntutan dunia ini terhadap wanita, misalnya ya kan Bu, anak belum bisa jalan, kok bisa jalan ibunya? Nah, anak nggak makan ibunya, kenapa ya? Ibunya kasih makan, nggak semuanya ibunya, padahal belum tentu ibunya yang nggak kasih makan ya kan? Iya, jadi banyaknya beban. Tentunya kita sebagai wanita beresiko, jadi jangan pikirkan kata orang. Jadi kita punya mental untuk membuktikan kalau stigma itu salah gitu. Jadi dan ibu-ibu saya harap punya kewaspadaan untuk mencari pertolongan ke fasilitas kesehatan terdekat. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Fani. Kita membuat narasumber kita yang cantik dan luar biasa ini. Nah pemirsa Batam TV, demikianlah pembahasan tema kita mengenal depresi dan pencegahannya sejak dini. Dan catatan redaksi kali ini di Fasum Utama Perumahan Gria PAYU Asri RW 14 Kelurahan Duri Angkang. Kerjasama antara Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, Komisi 4 DPRD Provinsi Kepulauan Riau, dan ID Provinsi Kepulauan Riau. Bersama saya Dr. Indrike Cesaria akhiri, dan jangan lupa tetap saksikan catatan redaksi Batam TV di lain kesempatan dengan